Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaihi. Rawahu Muslim. Naam. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir bin Abdullah ini termasuk orang-orang yang al-mukthirin as-sab'ah. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan beliau meriwayatkan yang sampai kepada kita riwayat hadisnya kurang lebih ada 1.500 hadis. Dan beliau termasuk orang Ansor ya. Beliau ini termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Ansor. Bukan orang Mekah tapi orang asli Madinah. Dan beliau termasuk orang yang masuk Islam ketika Bai'atul Aqabah. Jadi ketika periode sebelum Rasulullah hijrah. Jadi di situ ada pembaiatan. Beberapa orang-orang Madinah datang ke Mekah, di antaranya abahnya itu Abdullah dan juga Sayyidina Jabir. Waktu itu berbaiat kepada Rasulullah bahwa dia bakal masuk Islam. Orang-orang Madinah ini ada beberapa orang, ada 70 orang berbaiat kepada Rasulullah bahwa dia akan masuk Islam, akan menolong Rasulullah, akan membantu Rasulullah, akan menyebarkan agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau termasuk di antara salah satunya Sayyidina Jabir bin Abdullah. Banyak lagi riwayat-riwayat hadis yang datang kepada kita. Dan di antara keistimewaan beliau umurnya juga panjang ya, sampai panjang lah umurnya. Di antaranya ya banyak juga rezekinya, umurnya banyak panjang. Nah, beliau meriwayatkan hadis kepada kita, ini buat pegangan kepada kita ya. Ini hadis Masya Allah. Hadis supaya mengajarkan kita untuk istiqomah dalam ibadah. Jadi kita ini harus punya amalan, walaupun sedikit, tapi amalan tersebut bisa istiqomah. Jadi boleh kita beramal apa aja, amal yang banyak, tapi ada satu amalan yang dimana amalan tersebut kita istiqomahkan, mau itu setiap hari atau 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali. Belum meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Apa hadisnya? Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Yub'atsu akan dibangkitkan. Yub'atsu itu akan dibangkitkan. Siapa? Kullu 'abdin, setiap hamba, baik itu orang kaya atau orang miskin, orang ganteng, orang biasa aja, orang semuanya, yub'atsu kullu 'abdin, semua hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ala ma mata alih, atas apa yang dia mati di jalan tersebut. Kalau dia matinya dalam keadaan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dibangkitkan dalam keadaan seperti dikumpulkan bersama orang-orang yang beribadah. Begitu juga kebalikannya. Ketika dia matinya dalam keadaan naudzubillah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibangkitkan dalam keadaan maksiat tersebut. Naudzubillah. Makanya dulu ada kan ya, diriwayatkan di Manaqib Syabdul Qadir itu yang disuruh diizni itu. Katanya pas bangun itu dia lagi nembang. Subhanallah, dia meninggalnya dulu ketika hidupnya dia dalam keadaan orang tukang nyanyi gitu ya. Jadi kita juga seperti itu. Gimana ta'aluknya hati kita? Ta'aluknya hati kita ini ya pengen kebaikan atau pengen keburukan. Nanti meninggal juga seperti itu. Tapi kadang-kadang orang yang bertanya kan kayak gini. Jadi kalau seandainya kita rajin, dulu kita ada punya sahib tuh. Subhanallah ya. Dia dulu termasuk apa namanya? Punya travel umroh. Dia pernah bawa satu jamaah katanya. Dia baru masuk kota Madinah nih. Masuk kota Madinah, pas malam-malam ada kabar bahwa salah satu jamaah itu ada yang meninggal. Udah tua orangnya. Akhirnya setelah dilihat ternyata benar meninggal malam itu.
Dan subhanallah pas ditanya meninggalnya gimana? Ya meninggalnya dia dalam keadaan mau sholat tahajud waktu itu. Itu meninggalnya di kamar mandi sih, di kamar mandi. Cuma yang jadi hebatnya itu dia meninggal di malam Jumat. Maksudnya mau hari Jumat nih. Setelah beres dikafanin, dimandiin, semuanya dikafanin, semuanya. Subhanallah disolatin di Masjid Nabawi. Yang nyolatinnya ribuan dari mana-mana. Dan dikuburkan di Baqi'. Ternyata katanya saya nih pas ditanya, ini amalannya apa nih Bapak ente nih? Kan jadi anak sama bapaknya nih. Anaknya biasa tukang, misalnya dia dapat hadiah katanya dari perusahaannya, dan ternyata bapaknya ini pengen berangkat umroh waktu itu nabung selama 20 tahun. Subhanallah, selama 20 tahun nabung. Dan itu nabung itu nggak dapat duitnya tuh. Cuma ada beberapa cuma dibantu sama perusahaan dia katanya. Dan amalannya itu si bapak setiap hari dia biasa kuli, maksudnya setiap hari itu ya nyangkul kayak gitu. Tapi setiap hari itu dia tidak pernah ketinggalan sholat, jadi marbot masjid itu, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Subhanallah. Dan sebelum meninggal kata dia, sebelum meninggal itu, ini si bapak ngajak anaknya pergi ke pasar. Kata anaknya mau kemana pak? Ya ke pasar aja kan. Ternyata di pasar tuh nyari lama banget, nyari ke sono ke sini. Katanya ditanya nyari apa pak? Akhirnya masuk ke tukang poster, dia beli poster kubah khodro'nya Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu dibungkus, dipeluk sama dia, dibawa, ditaruh di rumah, belum difigurain karena kita keburu berangkat. Dia udah ditaruh di rumah. Dan subhanallah selama 20 tahun ini dia nabung untuk apa? Untuk supaya bisa meninggal di kota Madinah dan dia dikuburkan bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Jadi kita ini usahakan kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang ya gitu. Kadang-kadang ada satu ibadah yang kalau kita istiqomah, insya Allah kita meninggal dalam keadaan ibadah tersebut. Biasanya kita ibadah istiqomah apa nih? Misalnya istiqomah, misalnya setiap pagi sedekah subuh, misalnya 2000. Ya mungkin kita nanti meninggal dalam keadaan sedekah husnul khotimah. Kalau seandainya kita ada, begitu juga kebalikannya. Kalau kita punya ada amalan buruk yang istiqomah di situ, ya mungkin kita meninggal dalam keadaan amal buruk tadi. Walaupun misalnya ada sebagian orang berkata kan mati nggak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Ada orang tuh yang awalnya mabuk tapi meninggalnya husnul khotimah. Ada orang tuh yang awalnya kayak ibadah tapi meninggalnya su'ul khotimah. Itu kan rahasia Allah. Tapi ya Rasulullah mengasih koridor kepada kita. Bahkan ulama juga itu emang banyak ada orang tuh yang misalnya meninggalnya kayak ibadah banget hidupnya tuh. Tapi kok meninggalnya su'ul khotimah. Bahkan itu disebutkan dalam hadis. Innal 'abda kana bainahu wa bainal jannah illa dhira fayasbiqu ahlul kitab fay'amalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Kata Rasulullah SAW. Ada beberapa hamba yang antara dia dengan surga itu diibaratkan kayak sediro, kayak sehasta kayak gini. Pendek, sediro tuh nggak nyampe semeter ya. Tapi fayasbiqu ahlul kitab, tapi catatan Allah nggak seperti itu, dia bakal masuk neraka. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Di akhir hayatnya dia beramal seperti amalnya orang ahli neraka. Makanya mati dalam keadaan maksiat akhirnya masuk neraka. Kata ulama ini ditafsirkan. Ini nanti jangan, kata ulama, nanti jangan berputus asa. Setiap kebaikan itu pasti ada balasannya. Terus ini kok gimana hadis ini menyikapinya? Itu menyikapi hadis tersebut bahwasanya ada orang yang beramal surah, gambarannya beramal, tapi hatinya bukan karena Allah. Makanya di akhir hayatnya Allah buktikan bahwa dia beramal itu bukan karena Allah. Selagi kita beramal banyak, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah la yukhayyib man raja. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berharap kepada Allah. Jadi gitu maksudnya. Jadi bukan wah mati nggak ada yang tahu ya, kita yang penting mati nanti husnul khotimah. Enggak. Kalau kita dari awalnya baik, hati kita baik, yang penting kan hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Kalau hati kita baik, karena ada orang tuh kayak gitu. Hatinya baik banget, tapi dia nggak bisa apa-apa. Dia untuk
berbuat baik itu susah banget. Ada keadaan mungkin, ada keadaan ini, tapi hatinya pengen berbuat baik. Akhirnya sama Allah disampaikan di akhir hayatnya, berbuat baik. Ada orang tuh yang gambarannya kayak orang baik, tapi hatinya busuk sama orang. Hatinya mungkin gak ikhlas, hatinya banyak hasad, hatinya banyak iri, hatinya banyak dengki sama orang. Akhirnya sama Allah di akhir hayatnya dibuktikan bahwa dia itu bukan orang baik. Jadi gitu yang menyikapi hadis tersebut. Makanya di sini yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaih. Kalau dalam hidupnya dia baik, hatinya baik, insya Allah pas meninggalnya juga insya Allah jadi baik. Tapi kalau kebalikannya, hidupnya buruk, hatinya buruk, semuanya buruk, meninggalnya juga dalam keadaan buruk. Alhamdulillah, kita selalu minta kepada Allah untuk husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah.